kebetulan kemarin saya pakai reel saya nih, reel pakaian saya ini Ryobi Ekushima 3 HP yang ukuran 3000. Kendalanya itu pas mau digulung spool itu kayak ada yang seret. Nah, saya feeling sih dari bearingnya mungkin ada yang macet ya. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya sih saya nggak persiapan, karena untuk reel ini terkenal dengan kuat ya, dari segi main gear, terus pinion gear sama oscillation gear itu memang terhitung kalau untuk merek ini dia ketahanannya sangat kuat. Jadi saya yakin pun juga ini memang bukan di bagian gearnya ya. Saya juga sekalian pengen tahu nih jeroannya, karena udah lama juga saya pakai. Oke guys, kita lanjut buka dulu. Kita buka dulu nih bagian handle-nya. Perlu juga nggak apa-apa sih guys. Kita buka ininya, tutup spoolnya. Udah agak kotor juga ya. Ya itu, jadi ini kalau nggak salah itu brush yang bagian atas. Jadi posisinya itu sebenarnya pada awalnya kalau nggak salah itu, karena saya beli waktu itu second ya guys, nggak baru ya. Jadi untuk posisi gigi klikernya itu yang paling bawah itu dia modelnya ring stainless gini, terus gigi klikernya. Nah terus ini ada 2 biji nih. Nah 2 biji ini kalau nggak salah dulu pas pertama kali saya bongkar itu ini posisinya di atas semua. Nah cuma saya kemarin agak sedikit improve ya guys. Jadi setelah setelah ring yang ini, itu ring yang tipis ini kan ini ada 2 macam nih guys. Ring plastiknya ini ada yang tipis sama ada yang tebal. Nah ini yang tipis saya taruh di setelah yang ini nih guys. Nah jadi kemarin posisinya itu saya buat seperti ini. Memang yang saya rasakan itu suara klikernya lebih halus aja sih, karena untuk bagian ini memang kaitannya dengan kliker ya. Oke, kita buka dulu guys. Pinggirkan. Kalau untuk kondisi rotor bell arm ini kondisinya masih bagus, masih normal. Jadi kita nggak apa-apakan ini bagian ini. Buka dulu guys.
guys. Untuk reel Ryobi ini, kalau untuk reel yang lain itu biasanya untuk ngebuka itu ke kanan ya guys, ngebukanya ke kanan, ngencengin ke kiri, ngebuka searah jarum jam. Kemudian untuk mengencangkannya berlawanan jarum jam. Cuma kalau untuk Ryobi ini yang saya tahu dia membukanya itu berlawanan jarum jam, jadi seperti baut pada umumnya ya guys. Jadi jangan sampai salah juga ya, karena bongkar reel biasa dengan Ryobi beda nih guys. Shimano pun juga kalau nggak salah ngebukanya ke kiri guys. Oke, kita buka dulu ini bagian rotornya. Untuk one way dia sebenarnya normal ya, ini posisi one way, tidak bisa balik. Kalau ini posisi two way alias bolak-balik. Ini juga kondisinya baik-baik saja, tidak ada masalah. Baik, kita lanjut buka bagian bodinya. Ini agak berisik ya, tetangga sebelah lagi masang apa saya nggak tahu, berisik dari pagi guys. Saya mau bikin video jadi agak terganggu guys. Buat bagian belakang, bagian bautnya itu untuk bodi ada 3 ya. Ini dia sifatnya apa ya ini? Cover ya, cover bagian bodi. Ada pancingannya di sini. Terus di bagian tutup bodi bagian belakang pun juga ini ada semacam frame ya. Kita buka dulu. Kita buka bodinya. Bagian penutup bodinya masih cukup bersih. Ini salah satu bearingnya nih guys. Di hati-hati nih guys, di sini ada apa ya, ring nih. Ada ring satu, ada berapa ini ringnya? Oh, ada 3 guys. Di sini ring ada 3. Ini sepertinya nggak akan saya rubah-rubah ya. Ini posisinya di bagian main gear yang sebelah kiri. Nah, ini bearingnya nih guys. Bearingnya sobat cek. Bearingnya ternyata macet guys. Yang bagian putaran biasa kita ngegulung itu sebelah kiri, ini ternyata bearingnya macet guys. Dan karena bearingnya ini tipe yang tertutup ya, ini tertutup bearingnya, jadi kita nggak bisa apa-apakan lagi, nggak bisa kita bersihkan atau kita beri gemuk lagi.
Jadi lebih baik kita ganti aja nih guys. Nah, gitu. Kita memastikan ya guys, untuk ukurannya bearing itu, biasanya itu ukuran bearing itu dimulai dari diameter dalam. Nah, diameter dalam itu di sini terbaca 7 mili ya guys, 7 mili. Ukuran bearing itu biasanya diameter dalam, kemudian diameter luar. Diameter luar di sini terbaca 14. Kemudian yang ukuran ketiganya adalah bagian tinggi si bearing tersebut. Ini tingginya 5 mili ya guys. Jadi kita kalau untuk mencari bearing yang seperti ini adalah cari bearing dengan ukuran 7, 14 dan 5. Jadi 7, 14, 5. Nah, itu untuk ukuran bearing ini guys. Ini bearingnya sudah rusak ya, tapi kita masih bisa gunakan paling untuk reel-reel yang udah ya, mungkin reel inilah nanti kita pakaikan lah bearingnya ya. Kalau untuk reel ini belum sempat kita bongkar apa-apa aja saja. Jadi ini bearingnya sudah rusak. Kemudian kita coba cek yang bearing bagian bawahnya ya guys, yang sebelahnya lagi. Kita buka, ini ada baut yang menempel pada oscillation gearnya. Dan kita ambil asnya ini, baru kita bisa cabut ini guys, bagian sini, bagian main gear ya. Bagian main gear kita cabut. Wah, ini agak seret guys. Buka saja dulu guys. Ini bagian oscillation gear. Ini main gear. Main gearnya yang saya katakan sebelumnya ya, ini kondisinya masih bagus, tidak ada gigi yang aus. Bearingnya, grease-nya pun juga masih ada, cukup lah gitu. Nah, kemudian ini adalah pinion, gigi pinion. Nah, ini bearing yang bawah nih guys, kita ambil dulu. Bearingnya beda ya antara ukuran yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, ini beda. Ini yang kanan, ini yang kiri. Kalau yang kanan ini kalau nggak salah ukurannya 7, 11, 3 ya. Mari kita coba pastikan lagi ukurannya berapa. Ini 7. Kalau ini bearingnya masih, sebenarnya masih normal-normal aja ya guys, nggak macet. 7, 11 ya, 11, dan untuk ininya 3 deh, nah 3 mili. Jadi bearing yang satunya itu ukuran 7, 11, 3. Kemudian yang sebelah kanan, yang sebelah kanan itu 7, 11, 3 atau yang sebelah bagian dalam, dan yang bagian kiri atau yang bagian luar dengan bodi itu ukurannya 7, 14, 5. Oke guys, jadi ini kita sudah dapatkan bearing penggantinya ya. Ini untuk ukuran 7, 11, 3, dan ini untuk ukuran 7, 14, 5. Ini sama-sama model bearing yang tertutup, jadi sudah ada grease-nya di dalam. Kita tidak perlu lagi tambahkan grease. Oke, kita ganti untuk bearingnya. Sebenarnya saya agak galau juga ya guys, agak galau itu kenapa? Karena kan
bearing aslinya ini, bearing bawaannya ini sebenarnya masih normal ya, masih bagus gitu kan. Cuma apa namanya, karena yang sebelahnya ini sudah rusak, yang ini jelas saya ganti nih. Nah cuma memang agak galaunya di bagian yang sini masih normal, tapi yang sini baru gitu kan. Cuma kan kita belum tahu ya kualitas spare part sama kualitas barang bawaannya itu seperti apa. Tapi nggak apa-apa, akhirnya saya putuskan untuk mengganti dua-duanya guys. Oke guys, balik kita pasang dulu gear yang bagian dalam, gear bearing maksud saya, bearing yang bagian dalam kita ganti yang baru ya. Kita ganti yang baru, walaupun kondisi yang bawaannya masih normal juga, cuma kita lebih pas ganti yang baru lah, kanan kiri jadi baru. Walaupun tadi saya agak galau juga ya. Kemudian kita pasang kembali bagian ininya, oscillation gearnya kita kasih grease dikit. Oscillation gear kita pasang. Kemudian ini untuk relnya kita pasang juga, kita kasih grease dikit. Sudah masuk. Kemudian kita pasang bagian drive gear atau main gear ya, sama aja sih sebutannya. Drive gear, main gear, yaitu ini namanya guys. Sudah masuk, baru kita pasang ini bagian asnya ya. Asnya set. Kita posisinya nggak pas. Posisi pas, kita masukkan. Nah, kita pasang lagi asnya. Lalu kita kunci dengan bautnya. Terkunci. Nah, ini posisi ring tadi yang ada 3 biji ya, kita pastikan sudah terpasang semua, dan kita beri grease dikit. Pemberian grease terlalu banyak justru nanti akan menyisakan bekas kotoran yang banyak juga ya guys, jadi kita beri secukupnya aja. Karena bukan grease yang untuk real juga sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke, kemudian kita pasang gear bearing yang barunya ini. Bearing yang barunya kita pasang di bagian sini ya, di bagian bodi. Nah, sama ukurannya guys, sesuai akurat. Kemudian kita pasang, tutupkan kembali pada bodinya. Set. Nah, sudah terpasang, tinggal kita pasang lagi baut-bautnya. Baut bodi itu ada 3 ya, kita pasang lagi.
baut bodi sudah terpasang. Ini covernya kita pasangkan kembali ini karena ada snapnya di sini ya. Nah, kita pasangkan covernya lagi, terus kita pasang nih bodi bagian belakang. Jangan lupa frame-nya kita pasang dulu, frame-nya kita pasang, kemudian tutup bodi bagian belakang ya. Aduh, copot guys. Obeng saya pada jelek-jelek nih guys. Satu memang nggak ada magnetnya, dan obengnya obeng gratisan dari motor juga guys. Obengnya jelek-jelek jadinya guys. Nanti saya beli lah obeng yang bagus. Jangan lupa subscribe ya guys, biar saya bisa beli obeng guys. Oke, kita lap dulu bodinya. Kita lap kembali. Guys, kita coba pasang handle-nya ya guys. Kita coba pasang handle. Memang belum bisa kencang ya, kita mengencangkan set. Oke, pastikan lagi, kita pasang kembali rotornya. Jangan lupa ininya kita kuncinya searah jarum jam ya, karena ini kita kunci searah jarum jam. Nah, oke, jangan lupa kita pasang ini nih baut. Kita pasang baut penguncinya. Fungsinya menahan ya, fungsinya menahan agar si baut pengunci ini tidak bisa bergerak, atau ketika dia mengendur dia tertahan oleh baut ini guys. Kemudian tadi yang saya bilang, kita pasang ini ringnya, kemudian kita pasangkan yang tipis, kemudian kita pasang lagi yang gear clickernya, dan kita pasang lagi ini yang besar, yang tebal maksudnya. Tinggal kita pasang spoolnya guys. Oke, nah suara klikkernya lebih halus sih. Oke,
sudah kita ganti bearing, posisinya kembali baik seperti awal ya guys. Terima kasih telah menonton channel Tukang Ngorek. Selamat menikmati akhir pekan Anda.